Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Amma ba'du. Siapa yang mau menyetorkan matanya? Angkat tangan. Nggak ada yang hafal. Nanti dihafalkan, semuanya nanti disetorkan di akhir majelis, di akhir pembahasan kitab. Karena baitnya sangat pendek, 15 bait, dan kata-katanya mudah untuk dihafal. Kita lanjutkan pembahasan kita di ahkamul mad, hukum-hukum mad. Kemarin kita sudah membahas beberapa sifat, yaitu sifat tafkhim dan tarqib, kemudian sifat isti'la dan sifat qalqalah. Sekarang kita masuk di bab yang terakhir, yaitu hukum-hukum mad. Hukum-hukum mad. Berkata penulis hafizahullah ta'ala, wa ahruful maddi salatun tu'rafu al-wawu wal ya'u ma'an wal alifu. Dan huruf-huruf mad itu ada 3 huruf yang dikenal atau yang diketahui, yaitu huruf waw, huruf ya, dan huruf alif. Huruf waw, huruf ya, dan huruf alif. Pembahasan mad ini pembahasan yang sedikit rumit. Spidol mana? Sebelum kita masuk ke macam-macam mad, perlu kita ketahui kalau asal dari mad itu tidak hilang dari 3 huruf ini. Apa baitnya tadi? Apa baitnya? Al-wawu huruf mad itu tergabung dalam 3 huruf pada kata ayu. Pada kata ayu. Tergabung dalam kata ayu. Alif, ya, dan waw. Alif, ya, dan waw. Jadi kalau antum ingin mengingat huruf mad, antum hafal saja kata ayu. Alif, ya, dan waw. Nah, huruf mad itu ada 3. Kemudian huruf mad itu adalah huruf yang tidak bisa berdiri kecuali dengan pasangannya. Huruf alif pasangannya fathah, waw pasangannya dhammah, ya pasangannya kasrah. Dan semuanya ini dipersyaratkan harus berharokat sukun. Ketiga-tiganya ini dipersyaratkan harus berharokat sukun. Jadi kalau kita mendapati huruf alif yang sukun sebelumnya fathah, maka di situ terjadi yang namanya mad. Contohnya apa? Alif yang sebelumnya fathah, alif yang sebelumnya fathah, Madza.
Iza. Contohnya alif iza. Nah, alif sebelumnya fathah. Yang fathah huruf zalnya, yang sukun huruf alifnya. Jadi panjang 2 harokat. Qala. Alifnya sukun, qafnya fathah 2 harokat. Apalagi? Apalagi? Apa contohnya humam? Humam, diperhatikan apa yang dijelaskan. Jangan fokus sama bukunya. Apa contoh mat? Fala. Taro. Apalagi? Bala. Yang lainnya apa? Jawab. Wala. Fama. Musa. Gitu ya, semuanya paham ya. Jadi kalau alifnya sukun, sebelumnya fathah, maka terjadi yang namanya mad. Bedakan antara alif sama hamzah. Alif itu nggak bisa berharokat. Alif nggak bisa berharokat. Kalau hamzah itu bisa berharokat, bisa sukun. Bisa berharokat, bisa sukun. Jadi alif sebelumnya fathah. Nah, sekarang waw sebelumnya dhammah. Waw sebelumnya dhammah. Kulu. Amanu. Apalagi? Qalu. Kanu. Kadu. Apalagi? Abu Musa. Ada enggak abu di dalam Al-Quran? Abu ada. Apalagi? Amilu. Waja'alu. Bukan. Lahabi watab termasuk enggak? Bukan, itu gombiunah. Musa. Waw sukun sebelumnya dhammah. Apa Yazid? Contohnya di dalam Al-Quran. Qamu. Mukramun. Yazid dan di sampingnya Yazid, sebelah kanan Yazid. Wow, kita masih cari wow. Kalau ya nanti. Juga contohnya muslimun, mu'minun, dan yang selain dari ini. Nah, ini asal mat. Yang terakhir huruf ya. Terakhir huruf ya yang sebelumnya kasroh. Hadithu. Yuridu. Alladhi.
Ini. Qila. Apa tuh? Allati. Fihi. Bari. Alladzi. Allati udah. Alladzi udah. Siapa tadi yang ini? Nisa. Oh, Isa. Isa. Itu bukan ya. Itu bukan ya. Apa? Tasjili. Jangan ngarang-ngarang ya. Jangan ngarang-ngarang. Itu nggak ada dalam Quran. Iblis. Iblis. BID. Apa contohnya Humam? Contohnya apa? Iblis sudah. Ya, zikri. Sabila. Jibril. Mikail. Israfil ada dalam Quran enggak? Jibril itu bisa dibaca dengan dua. Jibril, Jabraila. Wa Jabraila, wa Jabraila. Jadi kalau ada namanya Jabrail atau Jibrail, mungkin nama orang luar negeri itu Jibril. Dalam qiraat. Mikail, Mikala. Mikaila. Kalau Michael, wallahu a'lam. Nah, seperti itu. Nah, di sini ya syaratnya harus sebelumnya kasroh. Kalau sebelumnya fathah jadi enggak yang namanya mat. Tidak jadi namanya mat, namanya lin. Contohnya pada kata ghairi, yaumi. Jadi jangan antum bacanya maliki yaumiddin. Ghairi. Jangan, karena ini bukan mat. Kemudian waw kalau sebelumnya fathah. Contohnya alaihim ya. Alaihim. Qaumu. Qaumun. Maut. Ju'in. Khaufin. Fir'aun. Cukup. Ya, cukup. Nah, sampai di sini semuanya harus sudah paham. Kalau antum ini nggak paham, antum gagal. Kalau antum nggak paham dasar ini, antum gagal. Gitu. Nah, di sini penulis menjelaskan wa ahruful mad salatun tu'rafu. Al wawu wal ya'u ma'an wal alifu. Katanya huruf mad itu ada 3. Alif, waw dan ya. Wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa wa qasrun sabata. Ini dari matan apa ini? Tuhfah kalau nggak salah, benar nggak? Wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa wa qasrun sabata. Jadi mad itu dalam harokat itu terbagi jadi 3. Yang pertama namanya lazim. Yang kedua wajib. Yang ketiga jaiz.
Mat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama namanya lazim, yang kedua namanya wajib, yang ketiga namanya jaiz. Ditulis umam, azkar ditulis. Jadi mat itu terbagi 3, ada yang berhukum dengan lazim, wajib dan jaiz. Sebenarnya kita tidak pantas masuk ke dalam bab ini, karena seharusnya yang pertama yang kita bahas adalah pengenalan huruf mat. Namanya mat arid lisukun, mat iwad, mat badal, dan mat-mat yang lainnya. Jadi kita membahas sedikit dulu, nanti kita baru masuk ke dalam macam-macam mat. Karena di sini nggak dibahas macam-macam mat. Beda dengan Tuhfatul Atfal. Nah, mat lazim ini singkatnya, mat lazim ini adalah yang dibaca dengan 6 harokat. Lazim itu artinya apa? Wajib, harus, nggak boleh kurang. Makanya disebut dengan mat lazim karena mat ini harus dibaca dengan 6 harokat. Nggak boleh kurang. Kalau kurang maka antum salah. Kalau antum membacanya dengan kurang. Apa ya mat yang dibaca dengan 6 harokat? Lazim harfi. Lazim kalimi dulu. Kalimi mukhaffaf atau musaqqal. Kemudian lazim harfi mukhaffaf dan musaqqal. Lazim kilmi, mat lazim kilmi mukhaffaf, mat lazim kilmi musaqqal, mat lazim harfi mukhaffaf, mat lazim harfi musaqqal. Ini wajib dibaca 6 harokat. Jadi mat lazim kilmi dan mat lazim harfi ini tergolong dalam mat yang berhukum dengan lazim. Mat yang berhukum dengan lazim. Perlu contoh nggak nih? Coba mat lazim kilmi mukhaffaf. Al-ana. Mat bertemu dengan sukun. Mat lazim kilmi musaqqal. Khassah. Nah, mat lazim harfi. Contohnya yang mukhaffaf alif lam ra, yang musaqqal alif lam mim. Nah, ini al-ana ini wajib antum baca dengan 6 harokat. Boleh dibaca 4 enggak? Boleh dibaca 2? Enggak boleh. Tapi nanti boleh dibaca dengan tashil. Al-ana. Al-ana wa qad asaita qablu. Allah. Begitu juga pada kata Allah nanti pada kata, seperti pada mat lazim kilmi musaqqal. Nah, kalau dalam matnya ini wajib dibaca dengan 6 harokat. Wajib dibaca 6 harokat. Kecuali nanti kalau kita mau bacanya dengan tashil. Dan ini ada di dalam riwayat kita. Khassah dibaca dengan 6 harokat. Alif lam ra dibaca dengan 6 harokat pada huruf lamnya. Alif lam
Alif lam mim dibaca 6 harokat, ada huruf lam dan mimnya. Alif lam mim. Nah, ini mad-mad yang berhukum dengan wajib, yang berhukum dengan lazim. Sekarang mad yang berhukum dengan yang masuk dalam golongan wajib. Mad apa? Cuma satu. Mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Contohnya ja'u, ja'a. Atau contohnya ma, atau contohnya as-sama. Nah, ini wajib dibaca 4 harokat, nggak boleh dibaca 2 harokat, nggak boleh dibaca 2 harokat. Matnya cuma satu, yaitu mad wajib muttasil. Yang terakhir mad yang berhukum dengan jaiz. Tadi wajib artinya apa? Wajib artinya wajib atau harus. Nah, sekarang jaiz. Jaiz artinya apa? Boleh. Boleh apa ini? Boleh dibaca 2 harokat. Jadi ini 6 harokat, ini 4 atau 5. Ini boleh dibaca dengan 2 harokat. Mad apa aja di sini? Mad apa aja? Jaiz munfasil. Mad arid disukun. Mad lin. Mad silah. Nah, ini semuanya berhukum dengan jaiz. Boleh 4, boleh 2 harokat. Boleh 4, boleh 2 harokat. Jadi pada asalnya mad jaiz ini boleh dibaca 2 harokat, tapi bukan di dalam jalur kita, jalur yang lain. Makanya kalau kita nggak bisa membedakan antara mad jaiz dengan mad wajib, jangan coba-coba membaca dengan 2 harokat. Makanya biasanya anak imam itu kalau bacaannya panjang, mad jaiznya jadi 2 harokat. Walaqad atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Isra. Bani jaiz, Israil wajib. Bani Israil. Ha antum haula, hanya jaiz. Walaupun nyambung itu namanya jaiz. Nanti kita bahas. Karena kan hanya itu sambung sama hamzah. Tapi itu asalnya terpisah. Makanya pendek. Ha antum haula. Ula dibaca dengan panjang. Nah, itu mad-mad yang berhukum dengan jaiz, yaitu mad jaiz munfasil, mad arid lisukun, mad lin, mad silah. Sampai di sini semuanya paham? Enggak paham. Karena seharusnya kita mempelajari definisinya dulu. Karena mungkin sebagian dari antum enggak tahu apa itu mad jaiz munfasil. Nah, jadi kita masuk dulu ke dalam definisi. Ini jangan dipikirkan, ini dilupakan dulu. Dilupakan dulu. Kita masuk ke dalam macam-macam mad. Jadi direfresh lagi otaknya. Nanti kita murojaah di akhir. Jadi mad itu terbagi jadi 2.
Kalau tadi itu dalam kelompok harokatnya. Jadi mat itu kalau ditanya, tadi itu kita membahas apa? Kita tuh membahas yang namanya mat itu ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6. Sekarang pertanyaannya, yang 2 itu apa aja? Ini sekarang kita bahas. Jadi mat itu terbagi jadi 2. Ada yang namanya mat asli, ada yang namanya mat far'i. Ada yang namanya mat asli, ada yang namanya mat far'i. Nah, mat asli ini mat apa? Mat asli ini adalah mat yang asli. Adalah mat yang asli. Dia masih original. Kita definisikan mat asli ini adalah mat yang original. Dia belum dicampuri. Makanya dia masih dibaca 2 harokat. Ketika datang setelahnya sebab, di matan apa itu? Anda lupa. Di Tuhfah atau Salsabil Syafi itu ada definisi dari mat asli dan mat far'i. Kalau datang setelahnya hamzah atau sukun, maka namanya mat far'i. Jadi mat asli ini yang a i u dan setelahnya tidak ada hamzah atau tidak ada sukun. Gitu ya. Apa itu mat asli? Secara pemahamannya ya yang original. Secara istilahnya mat yang tidak datang setelahnya hamzah atau sukun. Ditulis mat yang tidak datang setelahnya hamzah atau sukun. Mat asli, mat yang tidak datang setelahnya hamzah atau sukun. Mat yang tidak datang setelahnya hamzah atau sukun. Nah, sekarang Anda buat perbandingan misalnya. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu. Anfiku. Yang satu lagi, ya ayyuhalladzina amanu kulu. Nih ya, contoh yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu anfiku. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu kulu. Nah, sekarang bukan majaiznya yang kita bahas. Asli atau far'inya? Asli atau far'inya? Sekarang anak tanya umam. Amanu anfiku. Ini asli atau far'i? Asli atau far'i amanu anfiku? Kenapa far'i? Tadi kalau amanu kulu apa atau ya? Amanu kulu, ya ayyuhalladzina amanu kulu. Mad asli atau mad far'i? Azka. Ya ayyuhalladzina amanu kulu.
Kenapa mad far'i? Kalau antum paham tadi apa definisinya dari mad asli, antum paham ini apa? Ini asli atau far'i? Asli. Kenapa asli? Tidak datang setelahnya hamzah. Makanya kita bilang ini masih original. Karena tidak datang setelahnya hamzah atau sukun. Nah, sekarang amanu anfiqu asli atau far'i? Far'i. Kenapa far'i? Karena datang setelahnya hamzah. Dia udah dicampuri oleh hamzah, maka masuk dalam golongan mad far'i. Nah, ini dibaca panjang 2, 4 atau 5 harokat. Sedangkan ini dibaca 2 harokat. Gitu ya. Ditulis juga contohnya kalau bisa. Kalau misalnya kamu belum paham, contohnya ditulis. Amanu anfaqu. Menurut antum ini mad apa? Hamzah, berarti dia mad far'i, mad far'i. Tadi definisi mad asli apa? Kosong dari hamzah dan sukun. Kalau ada hamzah dan sukunnya berarti mad. Iya, ada hamzah di depannya. Berarti mad far'i. Kalau asli tadi yang sukun dari yang kosong dari hamzah atau sukun. Kalau far'i apabila datang setelahnya hamzah atau sukun. Nah, sekarang misalnya pada kata Ar-Rahman. Waqaf. Di sini Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Ini yang pertama mad asli atau far'i? Ini kita waqaf ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Asli atau far'i? Asli atau far'i? Himnya ya. Bedanya yang pertama sama yang kedua, kalau yang kedua kita wasol. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, pembahasannya ini di himnya. Yang pertama mad asli atau far'i? Kenapa mad asli? Tidak ada hamzah dan ini mimnya sukun enggak? Kalau kita waqaf sukun, berarti ini mad far'i. Nah, yang kedua ini mimnya sukun enggak? Yang kedua, contoh yang kedua ini mimnya sukun enggak? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Berarti mad asli. Jadi mad far'i itu adalah mad yang setelahnya hamzah atau sukun. Mad yang setelahnya hamzah atau sukun. Mad far'i adalah mad yang setelahnya hamzah atau sukun. Sukun itu ada dua. Ada sukun asli, ada sukun palsu. Sukun asli contohnya pada kata al-ana. Itu sukunnya asli. Ar-Rahim ini sukunnya palsu. Kenapa palsu? Karena aslinya dia berharokat. Dia sukun hanya ketika waqaf. Kalau kita wasal dia berharokat. Maka kalau kita menemukan mad setelahnya sukun,
setelahnya hamzah atau sukun, baik itu sukun yang asli atau sukun yang palsu, maka dipanjangkan 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Itu masuk ke dalam hukum far'i. Sedangkan mat asli itu adalah mat yang hanya dibaca 2 harokat. Mat asli adalah mat yang hanya dibaca 2 harokat. Sampai di sini semuanya paham? Semuanya paham? Semuanya paham? Kalau semuanya paham, kita cukupkan. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.